Selamat sore, perkenalkan nama saya Mari Elvan Kevin. Saya dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait 4 kurikulum PAUD. Yang pertama kurikulum Montessori, yang kedua kurikulum Bank Street, yang ketiga kurikulum Reggio Emilia, dan yang keempat kurikulum High Scope. Pertama-tama di sini yang ingin saya bahas terkait kurikulum Montessori. Sejarah kurikulum Montessori. Metode Montessori adalah suatu metode pendidikan untuk anak-anak berdasar pada teori perkembangan anak dari Dr. Maria Montessori, seorang pendidik dari Italia di akhir abad 19 dan awal abad 20. Jadi Maria Montessori merupakan dokter perempuan pertama di Italia pada awal abad ke-20. Ia menggunakan pengalamannya sebagai ilmuwan dan dokter untuk mengobservasi anak-anak dan mendesain sekolah sesuai dengan bawaannya. Jadi metode ini diterapkan terutama di prasekolah dan sekolah dasar. Walaupun ada juga penerapan sampai jenjang pendidikan menengah. Dr. Maria Montessori mengembangkan metode Montessori sebagai hasil dari penelitian terhadap perkembangan intelektual anak yang pada awalnya diterapkan kepada anak yang mengalami keterbelakangan mental, tapi diketahui juga efektif untuk anak-anak normal. Dengan berdasar hasil kerja dari dokter Prancis Jean-Marc Gaspard, Itard, dan Edouard Siquin, ia berupaya membangun suatu lingkungan untuk penelitian ilmiah terhadap anak yang memiliki berbagai ketidakmampuan fisik dan mental. Jadi untuk mengikuti keberhasilan dalam perlakuan terhadap anak-anak ini, dokter ini mulai meneliti penerapan dari teknik ini pada pendidikan anak dengan kecerdasan rata-rata. Pada tahun 1906, Montessori telah cukup dikenal sehingga ia diminta untuk satu pusat pengasuhan di distrik San Lorenzo di Roma. Jadi ia menggunakan sebagai kesempatan untuk mengamati interaksi anak dengan materi yang ia kembangkan, menyempurnakannya dan mengembangkan materi baru yang bisa dipakai anak. Dalam pendekatan yang berpusat pada materi ini, jadi tugas utama guru adalah mengamati saat anak memilih materi yang dibuat untuk memahami konsep atau keterampilan tertentu. Jadi pendekatan ini atau demikian menjadi ciri utama dari pendidikan Montessori. Yang berikut keutamaan atau karakteristik dari kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori lebih mengutamakan kemandirian, di mana anak belajar untuk memilih sendiri konsep apa yang ingin ia pelajari dengan menggunakan alat permainan yang edukatif. Jadi anak belajar dari kesalahan dan mengoreksi sendiri. Biasanya di kelas di sekolah yang berbasis Montessori terdiri dari murid-murid dengan umur yang berbeda atau campur sesuai keterampilan yang dipelajari. Jadi guru di kelas bekerja sebagai seorang pembimbing dan pengamat. Tentu saja para orang tua memiliki alasan mengapa memilih sekolah dengan metode ini. Salah satu alasannya adalah karena dapat memupuk kemandirian dan sifat kepemimpinan anak. Yang berikut peran guru dari kurikulum Montessori. Jadi peran guru di sekolah Montessori adalah menyediakan secara seksama lingkungan yang bernuansa ilmiah dan memberi anak-anak arahan dan bimbingan dalam lingkungan tersebut. Jadi guru berperan sebagai observasi pengamat yang selalu siap membimbing dan mengarahkan jika diperlukan anak. Jadi guru selalu memantau perkembangan anak dan catatan kemajuannya secara ilmiah sehingga mereka dapat merencanakan aktivitas bagi anak-anak tersebut untuk menyiapkan pertumbuhan selanjutnya setahap demi setahap. Jadi guru-guru Montessori menghargai anak-anak sebagai individu dan menghormati hak diri mereka. Dan mereka tidak menggunakan hukuman atau caci maki ketika mendapati anak-anak yang melakukan kesalahan. Jadi yang paling penting peran guru di situ adalah memberi keteladanan pada anak. Yang kedua yang akan saya bahas mengenai kurikulum Bank Street. Jadi sejarah kurikulum Bank Street. Biro Eksperimen Pendidikan didirikan pada tahun 1916 oleh Lucky Sparku Mitchell. Kemudian berubah menjadi Bank Street College of Education. Jadi
Mitchell mendapat pengaruh kuat dari karya John Dewey, seorang filsuf, psikolog, pendidik, dan penulis aktif yang gagasan-gagasannya masih menginformasikan pemikiran tentang pendidikan. Jadi keyakinan Dewey pada pentingnya pendidikan bagi perkembangan masyarakat demokratis adalah kritis. Yang terpenting adalah pembelajaran sekolah harus terhubung dengan kehidupan anak-anak dalam cara yang bermakna. Sekolah yang didirikan Dewey di University of Chicago pada 1896 adalah sebuah laboratorium yang menyatukan penelitian perkembangan manusia dan pembentukan kurikulum. Jadi sekolah ini adalah sebuah eksperimen dalam membimbing perkembangan anak menuju kerjasama yang lebih besar dan menjalankan teladan demokratis. Jadi Bank Street College of Education dirancang sebagai arena belajar anak dan untuk merencanakan praktik pengajaran yang membantu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini sekolah tidak hanya mengutamakan pada pencapaian kognitif dan memandang bahwa perkembangan anak meliputi bidang fisik, sosial, emosional, estetika, dan kecerdasan. Jadi konsep anak secara keseluruhan menangkap aspek menonjol pendekatan ini pada pendidikan. Pada tahun 1930, Sekolah Koperasi untuk Guru didirikan untuk mempersiapkan guru bekerja dengan cara-cara baru dan membantu guru belajar sebagaimana yang telah dilakukan anak-anak. Dengan eksperimen aktif. Inti dari pendekatan perkembangan interaksi yang terus berkembang adalah progresivisme dan kesehatan mental. Yang berikut, keutamaan atau karakteristik dari kurikulum Bank Street. Perkembangan bukan sesuatu yang terjadi pada anak-anak, melainkan hasil dari interaksi anak di dunia sosial dan fisik. Dalam pandangan anak, perhatian diberikan pada pengembangan. Yang pertama yaitu kompetensi. Dalam kompetensi ini, bagaimana individu menggunakan keterampilan dan pengetahuan dalam kehidupan individualitas. Di sini menekankan fungsi kemandirian, kemampuan untuk membuat pilihan, mengambil inisiatif, resiko kegagalan, dan menerima bantuan tanpa kehilangan kebebasan. Yang kedua, sosialisasi. Jadi dalam sosialisasi ini ada dua tingkat. Tingkat yang pertama berkaitan dengan kontrol dan memikir ulang adaptasi dan internalisasi perilaku. Jadi tingkat kedua mengacu kepada perkembangan hubungan dengan orang lain yang ditandai dengan kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang berikut, peran guru dalam pendidikan Bank Street. Jadi ruang kelas adalah suatu situasi belajar di mana guru menjadi mata rantai antara dunia minat dan pengalaman pribadi anak. Guru harus mengetahui banyak tentang isi studi sosial, bukan untuk memberi informasi pada anak, tetapi sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk merencanakan kesempatan pengalaman anak untuk menilai perkembangan studi tersebut. Jadi guru memahami perkembangan anak. Yang kedua, guru juga memiliki potensi dasar pengetahuan. Yang ketiga, guru memilih dan menyusun materi-materi untuk siswa. Keempat, guru mengetahui anak secara individual. Dan yang terakhir, guru sebagai fasilitator. Peran guru dalam model Bank Street antara lain, yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar fisik dan psikis. Dan yang kedua, membangun suasana saling mempercayai antara guru dan murid dan antar murid. Yang ketiga, memilih dan menyusun benda-benda yang membangkitkan inisiatif dan kemandirian anak. Yang berikut, fasilitator yang bertanggung jawab terhadap setiap anak. Yang berikut, membangun atmosfer hubungan kerjasama antara guru dan orang tua untuk lebih memahami anak. Yang ketiga yang ingin saya bahas adalah kurikulum Reggio Emilia. Pertama-tama dimulai dari sejarahnya. Asal mula pendekatan Reggio dimulai setelah Perang Dunia II di yaitu kota Reggio Emilia. Model pendekatan Reggio Emilia merupakan contoh model pendidikan untuk periode kanak-kanak yang dicetuskan oleh Loris Maluguzzi. Pada awalnya, Reggio Emilia memilih 3 bentuk pelayanan anak usia dini, diantaranya itu pelayanan swasta yang biasanya diberikan di gereja Katolik, prasekolah yang didanai oleh negara, dana program kota. Pembelajaran Reggio Emilia berkeyakinan bahwa di sini anak memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Melalui pengalaman Reggio Emilia, anak usia dini belajar untuk terlibat dalam komunikasi dengan orang lain tanpa kekerasan dan bersifat membangun.
seperti halnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Jadi anak-anak juga didukung untuk menyatakan dan mendiskusikan gagasan secara terbuka dalam suasana yang demokratis untuk membentuk kedekatan hubungan jangka panjang dengan orang lain di sekolah. Yang berikut keutamaan atau karakteristik dari model pembelajaran Reggio Emilia. Utamanya adalah membantu anak-anak untuk belajar dengan membangun konstruksi pembelajaran mereka sendiri, di mana di sini anak-anak dapat belajar sesuai dengan tingkat usianya yang semuanya dilakukan dengan cara berpikir komunikatif dan ilmiah. Jadi model pembelajaran Reggio Emilia merupakan sebuah model pembelajaran yang mengarah kepada kepentingan dari anak itu secara seutuhnya. Jadi model pembelajaran Reggio Emilia menerapkan pembelajaran proyek yang merupakan pengkajian yang lebih mendalam mengenai topik atau konsep yang sangat berarti bagi anak. Jadi proyek dapat dilakukan oleh anak-anak selama beberapa hari atau beberapa minggu. Proyek yang diambil oleh anak berdasar pada pengalaman dan konsep nyata kehidupan. Jadi perencanaan berdasarkan model pembelajaran proyek berusaha meningkatkan proses berpikir anak, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan negosiasi sosial. Yang berikut, bagaimana peran guru dalam pendidikan dengan model pembelajaran Reggio Emilia. Di sini, perannya adalah untuk membantu bagi anak dalam pengalaman belajar anak, mendorong agar anak mengeluarkan ide-ide, cara pemecahan masalah dan konflik, mengatur kelas dan benda-benda yang ada dalam kelas agar menjadi tempat yang menyenangkan. Yang berikut, mengatur jenis barang-barang di kelas agar dapat membantu anak membuat keputusan mengenai benda-benda yang akan digunakan. Yang berikut, mendokumentasikan perkembangan melalui visual, videotape, tape recorder, dan portofolio. Yang berikut, membantu anak memilih hubungan yang ada antara pembelajaran dan pengalaman yang didapatinya. Yang berikut, membantu anak juga mengekspresikan pengetahuan yang mereka dapatkan atau mereka miliki melalui bentuk-bentuk presentasi. Yang berikut, membentuk hubungan yang baik dengan guru-guru lainnya dan para orang tua. Yang berikut, membuat dialog dan diskusi mengenai proyek-proyek yang dilakukan dengan para orang tua dan guru lainnya. Menjaga bentuk hubungan yang sudah terbentuk dalam diri anak antara rumahnya, sekolah, dan komunitas lainnya. Yang keempat, yaitu kurikulum yang terakhir adalah kurikulum high scope. Pertama-tama yang ingin saya bahas adalah sejarah dari kurikulum model high scope. Jadi kurikulum ini dimulai pada tahun 1962 dengan program high scope prasekolah yang dicetuskan oleh Perry. Jadi sebuah program bagi anak-anak 3-4 tahun yang beroperasi di sekolah dasar Perry di Ypsilanti, Michigan. Program ini adalah salah satu pelopor di tahun 1960-an untuk membantu anak-anak mengatasi efek-efek negatif kemiskinan dalam persekolahan. Jadi sebuah gagasan yang selanjutnya terwujud dalam program-program Head Start. Model high scope menentukan elemen program yang penting dalam pengalaman hari demi hari. Jadi anak dan guru bertanggung jawab besar pada efek, yaitu rencanakan, lakukan tinjauan dan petunjuk perkembangan utama sebagai besar perencanaan dan pengamatan. Yang berikut karakteristik atau keutamaan dari kurikulum high scope. High scope merupakan salah satu jenis belajar melalui pendekatan konsep active learning, yaitu dengan melibatkan anak berinteraksi aktif dengan lingkungan sekitarnya. Jadi anak diberikan kebebasan memilih aktivitas yang dia sukai. Jadi aktivitas tersebut membangun stimulasi pengetahuan anak. Jadi beberapa prinsip dalam metode pengajaran high scope. Yang pertama, memberikan lingkungan yang nyaman. Yang kedua, memberikan dukungan kepada tingkah laku dan bahasa anak. Yang ketiga, membantu anak dalam menentukan pilihan dan keputusan. Yang keempat, membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dengan melakukannya sendiri. Pembelajaran high scope berdasar pada ide Piaget, yaitu anak-anak harus terlibat aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Jadi pembelajaran high scope ini dikembangkan oleh David Weikart dengan teori bahwa anak harus terlibat aktif dengan orang di sekitarnya,
materi, ide, dan kejadian sehingga memungkinkan anak-anak dan guru dapat belajar bersama. Jadi anak memilih materi dan aktivitas yang disukainya. Guru dilatih dalam fokus pembelajaran kepada anak, atau student center memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Interaksi antara anak dengan lingkungan sangat luas sekali sehingga memungkinkan bagi anak untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi model HighScope memberi kebebasan pada anak bahwa sekolah bukan hanya mencetak anak yang sukses secara akademik, tetapi juga memiliki skill, melatih kemandirian, dan menumbuhkan rasa percaya diri anak. Maka dari itu, anak dibiasakan untuk merencanakan kegiatan mereka sendiri, dan orang dewasa adalah fasilitator. Kita sebagai guru adalah fasilitator atau orang tua yang ada di sekitar kita, yang mengarahkan dan mengingatkan kita. Jadi model HighScope juga mengajak anak untuk berempati, berkomunikasi, bekerja sama, dan bisa mengerti orang lain. Yang terakhir adalah peran guru dalam kurikulum HighScope. Jadi peran guru dalam pendekatan ini adalah meningkatkan motivasi anak belajar hal baru, mengamati ketertarikan anak dalam belajar, menyiapkan lingkungan belajar, dan membantu melakukan plan, do review, dan berinteraksi dengan anak. Oke, itu saja penjelasan terkait 4 kurikulum, mulai dari sejarah dari 4 kurikulum, karakteristik atau keutamaan dari setiap kurikulum, dan peran guru dari setiap model kurikulum. Terima kasih.